Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dan ini menjadi satu bukti tentang doa Nabi SAW kepada umatnya agar diberikan keberkahan di pagi harinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma tufqidu man dinikum al-khusyu wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah. Hal yang paling pertama hilang dari agama kalian adalah sifat khusyuk, dan hal yang paling terakhir hilang dari agama kalian adalah salat. Maka hadis ini menjelaskan tentang urgensi khusyuk di dalam kehidupan seorang muslim, dan khusyuk ini adalah satu perkara yang sangat berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat lambatnya para sahabat Nabi SAW untuk menghiasi dirinya dengan sifat khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah para sahabat Nabi SAW, untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka agar jangan sampai mereka menyerupai orang-orang ahlul kitab. Janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang sangat panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah SAW itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari hati yang tidak khusyuk. Maka dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang dengan dunia, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ini adalah doa Nabi SAW agar terlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kekhusyuan ini termasuk di dalam amalan hati, dan hati itu ibarat sebuah tanah liat. Jika hati ini sering disirami dengan zikir, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan bacaan Al-Quran, maka hati ini menjadi lembek, hati ini menjadi halus, sehingga dia dapat menyerap ilmu, dapat menyerap nasihat, zikir, dan juga Al-Quran yang dibacanya. Tetapi kalau hati ini tidak diserami dengan ilmu, dengan zikir, bacaan Al-Quran, nasihat, maka hati ini akan menjadi keras, seperti tanah liat yang dibiarkan tanpa disirami dengan air. Dia akan menjadi keras, semakin lama semakin keras, bahkan kerasnya itu melebihi batu. Kapan kerasnya melebihi batu? Ketika usia manusia melewati 40 tahun, kemudian dia tidak menyirami hatinya dengan zikir, bacaan Quran, dengan ilmu, dengan nasihat. Sehingga ketika hati sudah menjadi keras, maka peringatan apapun tidak akan mampu dia serap dengan hatinya. Ilmu apapun tidak bermanfaat untuk dirinya, termasuk di dalamnya dengan bacaan Al-Qur'annya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam hadis dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, khusyuk memiliki beberapa makna. Yang pertama, khusyuk itu bisa berarti kehinaan. Artinya bagaimana seseorang itu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surat Thaha ayat ke-108, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasyatil aswatur rahman lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari kiamat mereka mengikuti panggilan penyeru para malaikat tanpa berbelok-belok, tanpa membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik semata. Kemudian juga yang kedua, khusyuk itu bisa berarti tenangnya anggota tubuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman di dalam satu surat yang disebut juga dengan surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Maka keberuntungan itu dimulai dengan kekhusyuan di dalam salat, dan keberuntungan itu diakhiri pula dengan khusyuk di dalam salat. Nah, maka disebutkan pada ayat yang keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka adalah orang yang khusyuk, orang yang tenang di dalam salatnya. Nah, maka khusyuk di dalam salat ini adalah tenangnya anggota badan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah perkataan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, kanu idza qamu fis salati akbaru ala salatihim wa haffadu absarahum ila mawdi'i sujudihim wa alimu anna Allaha yuqabbilu alaihim fala yaltafitu yaminan wala shimalan.
Dahulu para sahabat apabila mereka itu mendirikan ibadah solat, mereka itu menghadap diri mereka kepada solatnya dan menundukkan pandangannya ke tempat sujudnya, serta mereka sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dan mereka tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna khusyuk di sini adalah bermakna takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Maka kami kabulkan doa Zakaria ketika Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan keturunan. Maka kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera untuk melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan penuh cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, khusyuk di sini adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, makna khusyuk di sini adalah tawadhu. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya itu sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ataupun orang-orang yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Dan ini pun disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi ma anzala ilaikum wa ma anzala ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila wa ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wa innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahlil kitab ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka itu berendah hati atau tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi inilah 4 makna khusyuk yang disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengutip apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kepasrahan, ketundukan dan juga kehinaan seorang hamba. Maka disebut dengan ibadah itu maknanya adalah menundukkan diri, menghinakan. Maka disebut dengan dalam bahasa Arab tariqun muhabbad, yaitu jalan yang diinjak. Diinjak itu berada dalam posisi yang berada di bawah, yang dihinakan. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sifat khusyuk atau ketundukan hati inilah yang akan mewariskan ketundukan anggota badan terhadap kebenaran. Maka orang yang sombong disebut dengan orang yang menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, maka ketika kita diseru untuk
melakukan istighfar, diseru untuk tunduk kepada kebenaran, seharusnya kita menundukkan diri di hadapan kebenaran tersebut. Dari siapapun kebenaran itu datang. Bahkan ketika syaitan ataupun iblis itu mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang ayat kursi, maka Rasulullah SAW mensifati ya syaitan itu dengan sifat dia benar padahal dia adalah pendusta. Artinya pada saat ya mengajarkan ayat kursi yang dibaca oleh setiap muslim ketika hendak tidur, maka syaitan itu benar padahal dia adalah seorang pendusta. Artinya kebenaran dari siapapun, maka kita perlu untuk menerima dan tunduk ya terhadap kebenaran tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan berlindung dari hati yang tidak khusyuk seperti itu. Ya. Nah, ada waktu sekitar 15 menit, mungkin ada sesi pertanyaan. Kami persilahkan kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan materi ataupun yang lainnya. Monggo. Ya. Iya, monggo Bapak. Bismillah. Mengenai dalam surat yang menyatakan lalai dalam sholatnya, itu termasuk orang yang sholat tidak khusyuk atau satu perilaku yang kemudian menyebabkan dia menyepelekan sholat. Jadi masalah itu terjadi ketika sedang proses sholat atau dia selalu menyepelekan waktu sholat, yang termasuk lalai dalam sholatnya. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ma'un disebutkan tentang orang yang lalai, alladzina hum ya an salatihim sahun. Ya. Jadi mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Memang kalau kita lihat terjemahannya disebutkan dengan lalai. Tapi di situ disebutkan dengan kata an, bukan fi. Ya, itu berbeda. Kalau an di sini maknanya adalah mereka yang melalaikan waktu. Artinya melakukan sholat di luar waktunya. Jadi kalau misalkan kita sholat zuhur jam 1, padahal azannya mungkin setengah 12, itu tidak dimasukkan kategori orang yang lalai dalam sholat. Kenapa? Karena dia melakukan sholat pada waktu yang dibolehkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat zuhur misalkan jam 3 tanpa uzur, ya itu yang disebut dengan apa? Melalaikan sholat. Ya, maka disebutkan apa? Alladzina an sholatihim sahun. Ya, jadi an bukan fi. Ya, seperti itu. Artinya itu ayat tersebut menunjukkan orang yang melalaikan dalam waktu sholat. Ya, dia sholat di luar waktunya, seperti itu. Nah, kemudian apakah ini juga masuk di dalam orang yang ya tidak khusyuk di dalam sholatnya? Nah, maka khusyuk itu tadi kita sebutkan adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Sehingga khusyuk ini tidak dikategorikan sebagai rukun di dalam sholat. Ya, jadi kalau rukun itu artinya sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja maka batallah apa? Sholatnya. Nah, sedangkan khusyuk ini tidak masuk dalam rukun, ya, tetapi itu sesuatu yang wajib ada di dalam sholat kita. Nah, wajib adanya ini nanti setiap orang berbeda-beda. Maka bisa saja ketika kita sholat berjamaah bersama-sama hari ini, ya pagi ini sholat subuh seperti itu, pahalanya bisa berbeda-beda. Ya, pahalanya bisa berbeda-beda dilihat dari ya urutan safnya mungkin. Ya, jadi seperti laki-laki yang paling afdol adalah di
paling depan, ya. Kemudian seterusnya. Bagi wanita, nah ini yang perlu juga difahami. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan saf yang paling baik bagi wanita di mana, ibu-ibu? Di paling belakang. Itu konteksnya adalah kalau tidak ada hijab penghalang antara laki-laki dengan wanita. Kalau ada hijab penghalang antara laki-laki dengan wanita, wanita pun yang paling afdol sholatnya yang paling depan, ya. Jadi konteks hadis itu adalah apa? Ketika tidak ada hijab penghalang antara laki-laki dengan wanita, maka shaf wanita yang paling belakang yang paling afdal. Kalau ada hijab penghalang, maka apa? Wanita kembali kepada asalnya yang paling afdal, yang paling depan, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, dilihat dari tata cara sholatnya. Apakah tata cara sholatnya itu sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW? Ini pun juga nanti bertingkat-tingkat, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, dipengaruhi oleh bagaimana penghayatan seseorang di dalam sholat tersebut, mentadaburi apa yang dia baca. Nah, maka itu akan membantu kepada apa? Kehusyuan seseorang. Jadi kalau misalkan orang itu sholat khusyuknya cuman rakaat pertama, rakaat ketiga enggak khusyuk, tapi dia apa? Ya, sholatnya secara fikih benar, sah, seperti itu. Sholatnya tetap sah, tetapi pahalanya mungkin apa? Dia berkurang. Jadi setiap orang yang sholat dalam waktu dan tempat yang sama, bisa saja nanti pahalanya itu berbeda-beda. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada orang yang sholat pahalanya cuma 1/8-nya, ya, 1/10-nya dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ayat melalaikan sholat adalah apa? Mengundurkan sholat di luar waktunya tanpa alasan atau uzur. Sedangkan orang yang ya dia lalai di dalam sholatnya, itu tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Tetapi kehusyuan di dalam sholat akan mempengaruhi pahala daripada apa? Sholat itu sendiri. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Monggo, masih ada lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi disampaikan mengenai khusyuk itu kan menyerahkan, mempasrahkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saya Pak ya, secara pribadi saat sholat Pak ya, kadang-kadang terlintas pikiran yang lain-lain, entah kadang-kadang yang terjadi, yang apa yang jadi sama orang dan segala macam. Yeah. Untuk mengurangi dan mengkhusyukkan lebih khusyuk lagi untuk sholat, bagaimana Pak, supaya pikiran-pikiran seperti teringat masalah apa gitu, ataupun teringat janji apa, biar itu hilang Pak, dalam kata lebih khusyuk, lebih pasrah. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi munculnya pikiran-pikiran di dalam ya hati ya seseorang itu termasuk bentuk gangguan setan. Ya, jadi setan itu memunculkan pikiran-pikiran tersebut. Ya. Bagaimana cara untuk menghalau setan dari dengan gangguannya? Yaitu dengan apa? Beristiazah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sholat kita boleh berzikir dengan zikir apapun, ya. Baik itu dalam konteks ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Contohnya, ada sebabnya adalah ketika kita bersin, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, karena apa? Alhamdulillah termasuk zikir. Jadi kita bersin, kita boleh untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula ketika kita ada lintasan pikiran, ya, untuk menghilangkannya adalah dengan beristiazah. Termasuk di dalamnya adalah was-was, ya, ataupun lupa rokaat, ya. Kalau lupa rokaat sekali dua kali itu manusiawi. Tapi kalau setiap sholat apa? Lupa rokaat, ya, ngeblank, ya, ambiar,
nggak fokus seperti itu. Nah, maka kita boleh beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu termasuk dalam bentuk zikir. Nah, apalagi kalau lintasan itu semakin menguat, ya, maka apa? Selain kita beristi'adzah, kita memercikkan air ludah ke kiri 3 kali. Nah, kenapa? Itu adalah gangguan daripada apa? Syaitan. Ya. Nah, kita sering misalkan apa? Melihat orang yang was-was di dalam sholat, lagi takbir Allahu Akbar, ulang lagi Allahu Akbar, seperti itu sampai berkali-kali apa? Ya, takbiratul ihramnya belum selesai. Nah, itu adalah was-was. Ya, was-was itu bisa dihilangkan dengan kita apa? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, setelah itu percikan air ludah ke kiri 3 kali. Ya, dengan catatan di sebelah kirinya tidak ada orang. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu cara untuk apa? Menghilangkan was-was seperti itu. Termasuk juga ya, salah satu bentuk gangguan setan itu adalah suudzon, berprasangka apa? Buruk. Karena setan itu pintar untuk memainkan perasaan. Ya. Maka yang sering banyak mengalami suudzon itu adalah apa? Para wanita. Karena wanita itu dominan perasaannya. Ya. Jadi semakin halus perasaan wanita akan semakin ya disenangi oleh makhluk halus. Gitu. Semakin halus perasaan wanita akan semakin disenangi oleh makhluk halus. Ya, muncul was-was, rasa takut, khawatir gitu, seperti itu. Ya, sehingga apa? Yang paling banyak kena asam lambung itu ya perempuan. Ya, kenapa? Karena dia was-was, khawatir. Ya, saya sering bertanya kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sering ngecek HP suami enggak? Ya, banyak ibu-ibu yang sering ngecek HP suami karena apa? Was-was, khawatir. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi untuk menghilangkannya dengan kita apa? Memperbanyak ta'awudz, dan itu boleh dilakukan di dalam apa? Salat. Ya, boleh dilakukan dalam salat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin masih ada lagi? Ya. Satu lagi mungkin atau ibu-ibu nanti silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya di luar tema, ya tentang sholat nggak apa-apa ya? Ya, silakan Bapak. Bagaimana kalau kita sholat jamaah, sepertinya kita pergi taruhlah ke Jakarta ya, tapi berangkatnya jam 9, tapi ini naik kereta nih, bukan naik, kalau naik bis kan bisa apa di mobil pribadi, bisa di rest area ya. Ini kereta kan nggak berhenti kalau nggak di tempatnya. Jadi berangkatnya duhur, sholatnya nggak bisa, sama asar, bahkan sampai maghrib. Bagaimana caranya menjamaah atau menggosok? Ya. Nah, jadi jama' atau qashar di dalam sholat ini termasuk rukhsah. Ya, dan rukhsah ini nanti ada sebabnya. Jadi untuk sholat yang diringkas atau qashar, rukhsahnya secara khusus adalah berkaitan dengan safar. Ya. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat mengqashar salat itu wajib di dalam safar atau perjalanan. Karena di dalam ayat tentang mengqashar salat itu adalah bersifat perintah. Ya, walaupun jumhur ulama berpendapat mengqashar salat ini termasuk di dalam bentuk apa? Ya, keringanan. Ya, boleh diambil, boleh tidak. Ya, tetapi yang lebih baik adalah kita mengambil keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kemudian yang kedua jama'. Jama' itu pun juga dilakukan karena ada sebab. Pertama sebabnya karena safar, kedua sebabnya karena sakit, ketiga sebabnya karena sibuk. Itu boleh. Orang sibuk misalkan menyelamatkan orang yang
kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya apa? Sholatnya dijamak. Termasuk juga apa? Menjamak sholat karena lelah, capek, itu pun juga diperbolehkan, ya. Tetapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi kita capek misalkan kalau nunggu sampai isya ini karena bablas gitu, ya sudah kita jamak saja, ya, itu diperbolehkan. Termasuk juga karena apa? Karena hujan, seperti itu. Nah, sehingga nanti apa? Ketika kita melakukan safar perjalanan, ya, maka kita bisa menjamak sekaligus juga mengqashar sholat, ya. Dan hal yang juga perlu untuk kita fahami, di dalam perjalanan itu kita tidak dianjurkan melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya, ba'diyah ataupun qobliyah, kecuali sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, jadi kalau dijamak di safar tidak perlu melakukan apa? Sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, seperti itu. Nah, kalau kita perkirakan sampainya kita pada tempat tujuan ini melewati 3 sholat tadi, ada zuhurnya, asar dan maghrib, maka apa? Pertama kita bisa melakukan jamak dan qashar ini di atas kendaraan, ya. Bisa nanti dijamak antara, ya, zuhur dengan asarnya sekaligus di qashar. Kalau misalkan sampai tempat tujuan sudah waktu isya, maka kita menjamak dan mengqashar antara apa? Maghrib dengan isyanya, ya. Tetapi kalau diperkirakan sampai di tujuan itu kita masih ada waktu sholat, misalkan kita melakukan perjalanan pagi, kemudian sampainya itu sebelum asar, masih ada waktu sholat zuhur, maka sebaiknya kita sholat ketika sampai di tujuan. Kenapa? Karena posisi sholat dalam kondisi berdiri itu lebih utama daripada posisi sholat dalam kondisi apa? Duduk, ya. Maka lebih baik kita apa? Menunggu, mengakhirkan, ya, kemudian sholatnya dalam posisi apa? Berdiri, ya. Nah, kadang-kadang banyak orang itu punya mazhab. Ini namanya mazhab, ya, mazhab yang baru ini namanya mazhab marmiyah. Tahu ya Bu, ya, Bapak? Mazhab marmiyah. Apa Bu bahasa marmiyah itu? Jadi ukurannya itu apa? Marem, apa orang marem gitu kan, seperti itu. Jadi pikirannya mantap atau tidak mantap. Nah, ini mazhab yang baru ada. Mantap tidak mantap. Jadi ukurannya diukur dengan mantap atau tidak mantap, bukan kembali kepada dalil, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti apa? Ketika dalam posisi, ya, berdiri itu jauh lebih baik daripada posisi apa? Duduk, ya. Maka kita menunda saja sholatnya sampai di tempat tujuan, kemudian kita sholat sambil berdiri selama waktu sholat itu masih ada, seperti itu. Nah, jadi dalam posisi ini nanti apa? Zuhur, asar dijamak dan di qashar. Kemudian maghrib dan isya kita lakukan jamak dan qashar di tempat tujuan, ya, seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi, ya, monggo kalau ada ibu-ibu mungkin gantian. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, jika kita sholat zuhur kan di rumah ya Pak. Iya. Kadang-kadang di saat di tengah-tengah sholat itu terdengar suara iqamah dari masjid. Iya. Dan itu agak kadang-kadang sholatnya agak terganggu lah gitu ya Pak. Lalu bagaimana solusinya? Apakah di saat sholat itu kita menunggu iqamah dulu selesai dari masjid baru kita sholat atau bagaimana Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu bagi orang-orang yang beriman sesuatu yang wajib berdasarkan waktu-waktu yang sudah ditetapkan.
Artinya ketika seseorang waktu sholat sudah masuk, maka dibolehkan untuk sholat. Sedangkan azan itu hanya pemberitahuan ya dengan waktu sholat. Ya, azan itu hanya pemberitahuan. Sehingga bagi ibu-ibu kalau waktunya sudah masuk, maka boleh untuk segera melakukan sholat. Ya, tanpa harus menunggu azan selesai, tanpa harus menunggu iqomah, ya, seperti itu. Atau tanpa harus menunggu sholat jamaahnya selesai. Ya. Jadi setiap sudah masuk waktunya, maka boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, apalagi di kita, ya, namanya azan itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, yang ini lebih dahulu, ini belakangan, seperti itu, ya. Jadi kalau nanti nunggu selesai azan, nanti enggak selesai karena tempat kita banyak masjidnya, ya. Nah, sehingga nanti setiap sudah masuk waktu sholat, maka kita boleh untuk sholat. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita mengetahui waktu sholat? Ya, apakah dengan menggunakan jam? Ya, jam itu pun juga sesuatu yang belum bisa dipastikan. Ya, maka di dalam banyak hadis disebutkan dengan melihat posisi matahari. Kalau kita mau memastikan seperti itu. Tetapi kalau memang ini kesulitan, maka kita boleh untuk mengandalkan jam ataupun berkumandangnya azan seperti itu. Apalagi tentang waktu subuh. Ini waktu subuh ini ya perlu untuk diberikan waktu yang cukup, ya. Bahkan di sebagian masjid itu ditambahkan dari waktu yang sebenarnya. Karena dikhawatirkan nanti memang belum waktu masuk subuh, karena kita tidak melihat langsung tentang terbitnya ya fajar. Ya. Kita hanya mengandalkan waktu, oh kira-kira ini, seperti itu. Nah, maka sebaiknya diundurkan beberapa menit supaya untuk memastikan. Ya, untuk memastikan seperti itu. Karena nanti kalau misalkan sholatnya kecepatan daripada waktunya, sholatnya itu tidak sah dan harus diulang. Ya, tetapi kalau sholatnya agak terlambat, itu tetap sah karena dia berada di pada waktunya. Ya, apalagi itu untuk sholat subuh. Ya. Hatta misalkan di beberapa negara Timur Tengah yang memang kondisinya itu sangat memungkinkan untuk melihat ya terbitnya fajar pun juga ya karena ada banyak bangunan dan lain sebagainya, karena sinar lampu sebetulnya akhirnya mereka juga mengakhirkan. Ya, jadi beberapa menit daripada waktu yang sudah ditetapkan melalui takwim. Ya, takwim itu artinya penetapan waktu sholat seperti itu. Nah, sehingga nanti boleh kita untuk sholat setelah masuk waktunya, tanpa harus menunggu azan, tanpa harus menunggu ya iqomah seperti itu. Ya, begitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masih ada lagi mungkin terakhir? Ada ibu-ibu? Oke, monggo Ibu. Ada ya. Terakhir ini Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini di luar dari Ustaz. Iya. Saya ingin bertanya, pada saat kita sholat subuh itu kan kita menunggu waktu subuh. Sementara kita sholat subuh tidak boleh keluar dari masjid. Seandainya kita keluar dari masjid mau ke toilet, sementara toiletnya di luar dari masjid itu bagaimana Ustaz? Iya. Apa kriterianya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan man shallal ghada fi jama'atin. Ya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams.
kemudian dia duduk berzikir sampai terbitnya ya matahari. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, fakanat lahu ajratil hajjati wal umrati tamatan. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Nah, yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan salat tersebut. Sebagian ulama berpendapat itu adalah salat syuruk, ya. Sebagian ulama berpendapat itu adalah salat duha di awal waktu, ya, karena nanti pelaksananya apa? Sampai terbit. Nah, terbit itu tidak langsung salat, tapi menunggu ya kira-kira 15 menit. Nah, waktu setelah terbit ditambah 15 menit itu sudah masuk waktu duha, maka disebut dengan salat duha di awal waktu, ya, seperti itu. Jadi nanti sholat duha itu bisa dilakukan dirangkai dengan sholat subuh berjamaah ya di masjid. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan zikir? Ya, zikir di situ bermakna umum dan khusus. Bermakna umum, zikir di sini adalah apa? Ya, seperti majelis ilmu. Nah, itu zikir bermakna umum. Kemudian yang kedua, zikir bermakna khusus seperti membaca Quran atau dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, kemudian apakah yang ketiga disyaratkan untuk sholat subuh berjamaah? Ya. Nah, maka di sini para ulama menyebutkan ya dalam masalah ini sangat longgar. Dalam arti apa? Wanita, golongan orang yang tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sholat subuh di rumah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi tidak mesti nanti ibu misalkan ke masjid. Kalau ke masjid boleh, tapi kalau misalkan di rumah sendiri sholatnya, kemudian duduk zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala yang sama. Termasuk di dalamnya laki-laki yang wajib sholat berjamaah di masjid, kemudian dia ada uzur sakit, sehingga apa? Sholatnya di rumah, kemudian dia duduk zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala yang sama. Nah, yang keempat masalahnya berkaitan dengan apa? Apakah dia itu di dalam masjid atau dia itu posisinya tetap setelah sholat? Nah, sebagian ulama ya menjelaskan tentang sarah hadis ini adalah apa? Dia tetap duduk di tempat sholatnya. Tempat sholatnya itu artinya di mana dia sholat. Ya, jadi tidak berubah. Kalau sholatnya di depan di saf pertama, dia tetap di situ duduk. Ya, tapi sebagian ulama berpendapat ya yang namanya tempat sholat itu apa? Seluruh masjid. Selama dia di masjid. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah apa? Ketika ada uzur, misalkan apa? Batal, kemudian wudu atau ingin buang hajat, kemudian apa? Ke kamar mandi seperti itu. Maka itu tidak menjadi hal yang membatalkan pahala tersebut. Kecuali kalau misalkan apa? Ya, ingin buang hajat tapi di rumah. Nah, itu beda. Ya. Ingin buang hajatnya ke rumah pulangnya seperti itu. Nah, di situ apa? Terputus. Nah, jadi selama itu sesuatu yang sifatnya apa? Kebutuhan, uzur seperti wudu, kemudian buang hajat, maka itu termasuk hal yang tidak memutuskan apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ini kamar mandinya di luar, tidak masalah kamar mandinya di luar. Karena apa? Di situ ada apa? Uzur. Nah, prinsipnya dalam masalah pahala itu apa? Ya, kita mengambil prinsip namanya pahala itu rahmat dari Allah, dan namanya rahmat itu apa? Sifatnya luas. Artinya apa? Ya, kalau misalkan ibu wanita yang sholat di rumah, insya Allah tetap dapat apa? Pahalanya seperti itu. Ya, ataupun laki-laki yang sakit sholatnya di rumah kemudian duduk zikir sampai terbit matahari juga insya Allah tetap mendapatkan apa? Pahalanya.
seperti itu. Jadi begitu Bu, itu karena ada uzur, jadi apa? Tidak memutuskan apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.